Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan segera mereshuffle kabinet meski tak mengungkap kapan perombakan tersebut akan dilakukan. Hal tersebut spesifik disampaikan menjawab pertanyaan dari awak media, apakah akan ada reshuffle seiring pencapresan Anies Baswedan dari Nasdem sebagai salah satu partai pendukung pemerintah. Sementara Partai Nasdem masih percaya diri, Presiden tak mengganti menteri-menteri dari partainya yang diklaim karena masih ada hubungan baik antara Ketum Nasdem dan juga Presiden Joko Widodo. Benarkah dinamika pencapresan Anies akan berujung pada terdepaknya Nasdem dari Koalisi Indonesia Maju? Atau klaim hubungan baik Nasdem dan juga Presiden akan kembali merekatkan keretakan ini? Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah inisiator Forum Diskusi Relawan Jokowi, Freddy Moses Ulemlem. Kemudian ada peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo, serta Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam, Mas Bram. Sehat semuanya. Salam Baik. sehat juga. Salam sehat, harapannya tentu dalam kondisi baik seluruh narasumber yang telah terhubung. Kita tadi sudah mendengarkan statement resmi dari Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan awak media, apakah kemudian akan ada reshuffle, begitu Presiden mengatakan perhitungannya pasti ada, namun waktu pastinya belum ada, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan ke Gus Coy ini langsung mengkonfirmasi, kalau kemudian dikatakan Nasdem masih pede, tapi kemudian dengan statement spesifik Presiden ini, apakah masih pede hingga saat ini, Gus Coy? Ya, soal kabinet direshuffle atau dipertahankan itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Normanya memang begitu. Ya, tapi karena kita tahu presidennya itu presiden yang baik, orangnya baik, bukan hanya pakai akal pikiran, tapi juga pakai hati, pakai perasaan, penghormatan antar sesama sahabat yang lama berjuang mulai 2014 dan tahu pengorbanan Pak Surya Paloh sejak awal tentang proses pencalonnya Pak Jokowi periode pertama, periode kedua. Atas dasar hal-hal yang baik itu, maka saya kira Pak Jokowi sebagai presiden, meskipun punya hak untuk mengganti kapan saja, itu tidak akan dilakukan. Baik. Untuk mereshuffle kabinet dari Partai Nasdem. Baik, Gus Coy, kalau kemudian... Nah, itu keyakinan kami. Keyakinan kan boleh, ya kan? Iya, tapi kemudian dengan... Sejarah yang baik. Baik, Gus Coy, kemudian dengan statement yang sudah barusan dikeluarkan Presiden, apakah kepedean, keyakinan itu masih sama begitu dengan sebelumnya, yang menganggap bahwa Nasdem dan juga Presiden Jokowi ini adalah sahabat lama begitu, Gus? Ya tetap aja, itu kan jawaban Presiden kepada wartawan, ya biasa untuk... untuk membuat sesuatu, untuk membuat penasaran, untuk membuat orang agak sibuk sedikit, kira-kira begitulah. Baik. Jadi itu saya anggap wajar aja. Baik. Wajar. Tapi jawaban spontan. Nah, ya. Baik, tapi penasaran ini masih diyakini bahwa tidak akan berujung pada sesuatu yang akan mendepak Nasdem begitu ya dari kabinet ya, Gus? Loh, nanti ujungnya seperti apa itu ya kita lihat nanti. Tapi bahwa kami meyakini atas dasar berbagai perjalanan sejarah yang baik-baik, itu kan logis keyakinan itu. Baik. Kemudian apakah dengan perjalanan yang begitu baik, kemudian ada mungkin sedikit perbedaan. Perbedaan ini bukan dalam konteks salah dalam konteks hukum, salah dalam konteks demokrasi, salah dalam konteks etika. Kan tidak. Ini hanya mungkin soal kalkulasi, soal selera.
Pak Jokowi juga tahu bahwa Nasdem itu masa depannya ditentukan oleh Nasdem itu sendiri. Kalkulasinya masa depan Nasdem itu survive apa tidak, masuk parliamentary tidak. Kan bukan orang yang lain yang memikirkan, juga bukan Pak Jokowi yang memikirkan. Apalagi partai-partai lain yang memikirkan. Baik. Ya, jadi yang memikirkan itu kami, sehingga manuver-manuver politik, langkah-langkah politik, pilihan-pilihan politik, selera politik, itu semuanya adalah kedaulatan partai, kalkulasi partai untuk menentukan masa depannya dia sendiri. Baik, dalam konteks ini ya masa depannya Nasdem, kira-kira begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang harus dirisaukan atau distorsi, dramatisasi ya. Saya kira begitu. Baik, ini kemudian kalau reshuffle prerogatif presiden, kalau langkah politik Nasdem adalah prerogatif internal begitu ya. Saya akan tanya tanggapan dari Mas Freddy ini sebagai relawan Jokowi yang salah satu mendesak katanya reshuffle kabinet setelah pencapresan Anies. Seperti apa kemudian melihatnya? Baik, Mas Bram, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga Bang Effendi dari Partai Nasdem. Betul bahwa bicara soal reshuffle Menteri ya, Kabinet Pak Presiden Joko Widodo itu merupakan hak prerogatifnya beliau. Dan saya kira sebagai relawan yang kurang lebih selama ini mendukung bahkan sampai dengan beliau terpilih, kita tidak diam dan kita tetap mengawal dan mengontrol pemerintahan beliau dengan seluruh partai koalisi yang mendukungnya. Saya pikir satu kewajaran bagi Pak Presiden untuk kemudian melakukan reshuffle, karena kemarin kan kami mendesak dan publik tahu itu. Alasan kami untuk mendesak Pak Presiden Joko Widodo itu bukan tujuan untuk mengintervensi beliau. Tidak mungkinlah kami bisa mengintervensi Pak Presiden Jokowi. Semua orang tahulah. Bang Effendi juga tahu kok. Kita juga tidak bermaksud untuk mencampuri urusan Partai Nasdem. Terserah Partai Nasdem, itu hak politiknya Partai Nasdem. Menentukan sikap mengusung siapapun menjadi capres itu hak politik Partai Nasdem. Tapi hari ini kami sebagai relawan Jokowi merasa ada hal yang perlu kami sampaikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan deklarasi kemarin Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Alasan yang paling mendasar bagi kami adalah bahwa Partai Nasdem ini kan adalah salah satu partai yang ada dalam koalisi pendukung Pak Presiden Jokowi dalam pemerintahan. Harusnya Partai Nasdem ini serius bersama-sama dengan Pak Presiden Jokowi mensukseskan seluruh program Pak Presiden ke depan sampai dengan selesai periodisasi beliau. Ya, saya kira masalah Pilpres ini kan masih lama kok. Ya, jadi kami perlu untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap beberapa menteri ya, khususnya dari Partai Nasdem. Alasan kami jelas, ini kita bicara soal etika politik. Saya sebagai orang muda ya pinginnya mendapat pendidikan politik yang baik dari abang-abang saya, senior-senior yang ada di Partai Nasdem. Mereka ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang sederhana seperti saya. Mereka orang-orang hebat. Kami berharap ada pendidikan politik yang kami dapat dari mereka begitu. Baik, Mas Freddy, ya, Mas Freddy, ini artinya hanya soal kemudian etika politik yang dianggap teman-teman relawan dilanggar atau kemudian kekhawatiran mungkin akan mengganggu komitmen begitu untuk sampai di 2024 pada pemerintahan sekarang, Mas Freddy? Oh tentu iya. Kami mencoba untuk berpikir ke sana bahwa ini kan gini Mas, kita ini kan bangsa yang beradab. Dalam berpolitik juga kita juga harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik, bagi masyarakat, apalagi generasi yang akan datang. Ini kan dipertontonkan oleh publik. Kita tahu bahwa bicara soal etika ini kan ketika kita ada dalam suatu koalisi, kemudian prosesnya masih berjalan, Pak Presiden belum menyelesaikan periodisasinya dengan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara Partai Nasdem sebagai partai koalisi justru mendukung, ya, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sah-sah saja, tetapi ada etika, gitulah. Baik. Jangan sampai nanti juga
Ya Boleh. bisa saja mengganggu jalannya pemerintahan. Baik, Gus, dalam hal silakan Gus, tanggapannya Gus. Boleh saya Kebijakan salah ya. Ini supaya standar etika itu apa? Jangan ngomong etika tapi standarnya nggak ada. Ya, jangan memframing orang seolah-olah orang itu tidak beretika. Kami adalah manusia-manusia yang belajar akhlak, belajar etika sosial, etika politik, ya, etika berteman dan segala macam ya. Justru kita tidak ada pelanggaran dalam konteks itu sehingga semua ini kita lakukan. Karena kita memang belum ada kesepahaman misalnya seseorang yang mendukung dan didukung ya, misalnya begini. Jokowi itu jadi presiden karena partai politik. Dia tidak bisa jadi presiden tanpa partai politik. Jadi dia bukan atasannya pimpinan partai politik. Nah, ini harus diketahui. Jangan seolah presiden itu otomatis menjadi pimpinannya partai-partai politik. Di atas ketua umum partai politik. Tidak. Jadi jangan salah pengertian. Kita partai politik itu sejajar dalam, bahkan dia tidak ada tanpa partai politik. Nah, itu harus ingat. Baik. Dia memang dalam konteks pemerintahan dia tertinggi. Tapi itu urusannya dengan menteri. Bukan urusannya dengan partai politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem mengerti tentang manajemen partai dan manajemen pemerintahan. Yang di partai dan yang di pemerintahan. Meskipun Joni Plate itu sekjen, tapi dia full bekerja di sana. Kesekjenannya itu administratif, sudah ada yang menanggulangi, sudah ada yang melaksanakan di dalam kesekjenan itu. Gus. Jadi tidak ada yang mengganggu. Nah, oleh karena itu ini harus clear. Jangan membuat framing seolah-olah apa yang dilakukan Nasdem itu tidak berstandar etika. Tidak menghormati fatsun. Kalau bicara fatsun, adab. Siapa? Apakah presiden di atas partai? Kan bukan. Sementara yang bergerak ini adalah partai. Baik. Nah, itu. Baik, Gus, dalam konteks ini demokrasi, berarti artinya tadi bilang soal pendidikan politik. Poin Misalnya, yang berbeda begitu ya, Gus Coy? Nah, sebentar, saya mau mengklarifikasi ini lagi. Soal pendidikan politik misalnya. Justru ini pendidikan politik bagi rakyat. Pemerintahan tetap berjalan, partai politik tetap berjalan. Jadi semuanya institusi negara tidak saling mengganggu. Justru ketika ada temannya, ada sahabatnya, ada partai politik yang sedang bikin suatu langkah politik, yang lain tidak mengganggu, bahkan merespon misalnya positif. Oh, itu bagian dari dinamika. Oh, itu bagian dari inisiatif. Oh, itu bagian dari kreasi politik. Itu pendidikan politik. Tapi kalau kemudian mendistorsi, menghantam, nggak ada kesalahannya kok dihantam. Baik. Ini namanya merusak pendidikan politik. Itu namanya memberi contoh tidak baik generasi baru, generasi muda. Tentu bagi kami relawan, kami relawan itu tidak merusak. Bagi kami relawan itu tidak merusak, Pak Effendi. Kita punya pandangan yang berbeda soal itu. Kalau bicara soal standar etika juga ada standar menurut Pak Effendi dan juga menurut saya. Jadi jangan sampai standar etika menurut Pak Effendi itu dipaksakan buat kami relawan. Kita punya pandangan yang masing-masing tentang itu. Baik, Pak Effendi. Gus Coy, Mas Freddy, saya sudah bisa menangkap poin Anda apa. Saya akan minta tanggapan dari Mas Wasisto, tapi sebelum Mas Wasisto menjawab, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih akan melanjutkan dialog. Jokowi lempar sinyal reshuffle, apakah Nasdem yang akan kena? Saya akan ke Mas Wasisto tadi sebelum jeda, kemudian ada perdebatan soal etika politik, kemudian tadi Gus Coy sempat menyebutkan bahwa rasanya berbeda komitmen hingga 2024 dengan langkah lanjutan dari partai untuk bagaimana kemudian memenangkan juga Pileg dan Pilpres begitu. Anda melihatnya bagaimana Mas Wasisto?
Ya, sebenarnya kalau yang kita lihat koalisi kan yang ada sekarang itu tidaklah selalu statis ya, selalu dinamis dan itu tergantung pada kebutuhan Presiden sendiri selaku pembentuk kabinet. Nah, kalau dalam catatan saya itu memang di periode kedua ini jarang sekali ada menteri dari parpol yang direshuffle ya. Artinya di sini lebih banyak menteri dari kalangan profesional yang direshuffle, misalnya Menteri Perdagangan yang diisi oleh Pak Zulkifli Hasan dan juga Menteri Pariwisata yang diisi oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi, kalau kita membaca riwayat itu di periode kedua ini saya sangat jarang ya kalau presiden itu sampai mereshuffle menteri dari parpol sebenarnya. Yang ada pergeseran sebenarnya kalau yang saya lihat. Baik, Mas Wasisto, berarti menurut Anda kemudian ketika misalkan kita bicara soal premisnya jarang kemudian reshuffle dari partai politik, apakah kemudian probabilitasnya akan bagaimana? Cukup besarkah atau jangan-jangan kecil seperti yang Anda kemukakan? Kalau dari catatan saya itu di periode kedua ini sudah hampir 5 kali reshuffle ya sebenarnya. Tapi yang saya lihat itu lebih banyak pergeseran dan juga perekrutan kalangan profesional menjadi anggota kabinet. Jadi saya pikir kalau misalnya ada reshuffle dari menteri parpol itu di periode kedua ini masih jarang ya dibandingkan dengan periode pertama yang tentu banyak menteri yang di reshuffle dari parpol, tapi di kedua ini sangat jarang terjadi sebenarnya, Mas Bram. Baik, Mas Wasisto, tapi ketika tadi dalam pernyataan Presiden rasanya cukup spesifik gitu karena kemudian pertanyaannya adalah apakah akan ada reshuffle setelah pencapresan dari Nasdem, apakah ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini kemudian menjadi sinyal potensial atau kemudian ini hanya seperti dinamika yang seperti disebutkan Gus Coy di awal tadi dari Presiden? Baik, kalau yang saya lihat dari sepanjang periode kedua ini ya, reshuffle itu tidak selalu masalah politis ya, tapi juga masalah evaluasi, masalah performa dan sebagainya. Nah, saya pikir di sini dinamikanya macam-macam ya, Mas Bram. Tidak harus selalu alasan tertentu ya. Jadi kita harus memperhatikan pula faktor-faktor eksternal yang itu juga mempengaruhi keputusan presiden ya, misalnya pandemi, kemudian kebijakan prioritas pasca pandemi itu yang menurut saya menjadi dua dasar penting bagi presiden untuk melakukan reshuffle sebenarnya daripada alasan politis ya. Baik, saya akan ke Gus Coy kembali. Gus, ketika disebut kemudian probabilitasnya kecil kalau melihat dari yang sudah ada begitu, tapi di sisi lain kemudian tadi ada keterangan dari Presiden, apakah khawatiran ini seperti apa? Apakah bertambah besar atau masih yakin dan pede begitu Nasdem? Gus. Jadi Presiden ngomong seperti itu kan tidak langsung fokus ke Nasdem. Bisa juga yang lain, gitu kan? Bisa saja, tapi karena Nasdem itu tadi alasannya. Kalau saya boleh menambahkan dengan alasan sehingga kami yakin tidak akan mereshuffle Nasdem karena 3 menterinya Nasdem itu oke semua, top semua lah. Kapasitas, kualitas, ya, dinamika, mobilitas itu top semua. Itu saya kira harus menjadi pertimbangan juga. Satu, yang kedua, begini Pak, Bapak-bapak di sana ya. Di alam demokrasi presidensil seperti ini atau sistem yang kita ikuti, memang tidak ada standar khusus, misalnya seseorang yang sudah berkoalisi sampai untuk 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun itu presiden atau mungkin bupati gubernur ya, itu kemudian masa berakhir tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah 2 periode. Di tengah jalan, sepanjang jalan tidak, misalnya tidak pantas, tidak boleh, dan ada aturan-aturan misalnya begitu, itu kan tidak ada. Jadi sebetulnya longgar sekali nih. Ya. Oleh karena longgar, maka janganlah presiden itu didesak-desak untuk ke arah yang negatif.
yang kemudian membuat ada unsur pikiran yang enggak gitu kan, karena atas dasar desakan-desakan yang enggak. Satu, dua ya. Yang berikutnya, sebetulnya di tengah ini juga sebelum Nasdem bikin deklarasi sudah ada koalisi, tapi itu tidak pernah dipersoalkan. Koalisi KIB, koalisi PKB, Gerindra, kan? Meskipun belum dideklarasikan Gerindra sama PKB, itu calon presidennya kan jelas sudah dinyatakan oleh kader-kadernya, ya. Hanya belum diumumkan. Itu soal nunggu waktu saja. Nah, pilihan waktu itu relatif, cepat, lambat, di tengah atau di tikungan itu kan soal selera. Ya. KIP belum mendeklarasikan, ya mungkin karena belum ada presiden yang diyakini mampu bisa bersaing. Baik. Nasdem telah memiliki keyakinan bahwa calon ini mampu bersaing. Soal kalah menang itu urusan nanti, tapi secara kualitas, integritas, dia adalah salah satu yang terbaik kalau didudukkan di tengah-tengah pemimpin dunia. Dia salah satu yang terbaik. Kira-kira begitu keyakinan Nasdem. Baik, Gus. Kita bisa saya sudah menangkap poin Anda, Gus. Tapi kita harus saling menghormati, menghargai. Maaf, Mas, yang relawan ini, relawan itu sebetulnya rela, ikhlas. Jangan aneh-aneh. Relawan itu seperti dermawan, keikhlasan. Lalu di tengah jalan dan bikin gaduh yang memiliki tiket, yang memiliki kontribusi besar, yang bisa mengusung sehingga seorang presiden itu bisa jadi presiden. Kalau relawan kan nggak bisa. Oleh karena itu di tengah jalan jangan aneh-aneh. Baik, Gus. Saya akan coba konfirmasi ke Mas Freddy, Gus. Itu kan. Nah, ini yang harus dicatat para relawan itu. Jangan bikin aneh-aneh. Kontribusinya itu keikhlasan. Baik. Meskipun setelah itu minta mungkin jadi komisaris, minta jadi menteri, wakil menteri, macam-macam. Padahal dia tidak punya tiket, gitu. Nggak punya kontribusi yang substantif. Ya, saya akan ke Mas Wasisto kalau begitu. Baik, Mas Wasisto, Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana kemudian kalau kita bicara soal hitungan untung rugi begitu bagi pemerintahan atau bagi Presiden Joko Widodo? Apakah lebih baik Nasdem masih di dalam atau jangan-jangan memang di reshuffle begitu, Mas Wasisto? Kalau dalam kalkulasi politik sebenarnya Nasdem masih cukup baik masuk pemerintahan. Karena yang kita perlu lihat, koalisi itu tidak hanya berlaku di level eksekutif, tapi juga legislatif. Artinya kalau misalnya Pak Jokowi kehilangan Nasdem, itu sama saja kehilangan suara di legislatif, dukungan untuk membuat kebijakan dan sebagainya. Jadi saya pikir menjaga Nasdem adalah upaya tetap menjaga pemerintahan hingga sekarang, terutama dalam meloloskan kebijakan-kebijakan yang itu krusial untuk ke depan sebenarnya, Mas Bram. Oke, berarti maksud Anda akan kemudian malah membuat gaduh ketika Nasdem di reshuffle begitu kalau hitung-hitungan dari kalkulasi baik eksekutif maupun legislatif nantinya, Mas Wasisto? Saya pikir demikian ya, karena Nasdem ini kan di DPR punya jumlah kursi signifikan. Jadi kalau misalnya Nasdem ini dikeluarkan dari koalisi di eksekutif, maka akan beresiko bagi pemerintahan sekarang ya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nanti ke depan. Baik. Jadi alangkah baiknya memang tetap menjaga Nasdem di kursi sekarang, di posisi yang sekarang daripada mengeluarkannya di level sekarang sebenarnya, Mas. Baik, saya akan menanyakan kepada Mas Freddy yang kemudian teman-teman relawan mendesak agar ada reshuffle untuk Nasdem begitu. Tapi disebutkan Mas Wasisto kalkulasinya jangan-jangan nanti malah akan lebih melemahkan komitmen soliditas dari koalisi saat ini, tidak hanya di eksekutif tapi juga legislatif. Seperti apa Anda, Mas Freddy, melihatnya? Artinya begini, Mas Bram, kalau memang ada niat yang baik ya dari Partai Nasdem, maka tidak perlu kita persoalkan bahwa apakah menteri dari Partai Nasdem itu tidak di reshuffle atau di reshuffle. Kalau kita komitmen, berarti di reshuffle juga tetap Nasdem ada bersama-sama dengan Pak Jokowi.
Jangan kemudian nanti sekiranya Pak Presiden ya melakukan reshuffle dan ternyata yang di reshuffle itu adalah menteri juga yang dari Partai Nasdem. Ya saya pinginnya Nasdem juga harus komit gitu loh dalam koalisi. Jangan karena ada dalam koalisi baru kita bicara komitmen. Tapi ketika sudah tidak ada lagi menteri dari Partai Nasdem di pemerintahan Jokowi, kemudian ya muncul lagi ya pendapat-pendapat yang kemudian bisa jadi akan membuat publik menjadi bertanya-tanya, kan begitu. Baik. Komitmen ini kan bukan soal ada bagian di dalam pemerintahan. Ada dan tidak ada, ya kita komitmen, kita sama-sama mendukung Pak Presiden Jokowi, kan begitu. Baik. Ya, saya ambil contoh lagi kemarin setelah kami bicara di media mengenai mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap 3 menteri dari Partai Nasdem. Itu langsung dibalas juga oleh Pak Sekjen gitu loh, bahwa kami remeh-temeh. Ya kalau memang kami dianggap remeh-temeh nggak usah ditanggapin lah. Tapi kenapa harus ditanggapin? Ya jangan kebakaran jenggot juga ya kan gitu. Saya menyesal juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang Sekjen Nasdem yang juga adalah menteri, seorang pemimpin yang punya jabatan sebagai menteri, sebagai sekretaris jenderal di Partai Nasdem yang sudah besar, ya harusnya tidak boleh dong mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru sangat seolah-olah meremehkan kami relawan. Ingat, boleh partai berkuasa, tapi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Partai boleh besar, Baik. semua ada di wilayah-wilayah. Tapi kalau kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat tidak memilih apa yang diusung oleh Nasdem, itu percuma juga. Harus ingat itu. Kita jangan sampai berlebihan juga. Baik, ini Jadi kemudian kami relawan Jokowi mendesak. Ya, kami setuju kalau reshuffle dan harus dari Nasdem itu. Baik, Mas Freddy, Mas Bram. saya sudah menangkap poin Anda ketika memang jika di reshuffle, tapi harapannya tetap mendukung pemerintah Presiden Jokowi hingga 2024 begitu. Saya akan minta tanggapan dari Gus Coy, tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya akan melanjutkan dialog dan langsung mengkonfirmasi kepada Gus Coy tadi sebelum jeda. Kemudian Mas Freddy menyebutkan bahwa jika memang ada reshuffle, tapi harapannya Nasdem akan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden. Begitu. Seperti apa Gus Coy Nasdem melihatnya? Singkat saja terakhir ini, Gus Coy. Hidup ini selain perlu pengetahuan, juga pengertian. Kalau tidak ada pengetahuan dan tidak ada pengertian, kemudian dia minta untuk didukung, minta untuk dikomitmeni, itu namanya sakar PDW. Itu namanya tidak punya standar hidup, namanya sakar PDW. Baik. Intinya adalah simbiosisme. Intinya adalah kolaborasi. Intinya adalah saling menguntungkan tanpa harus transaksi seperti dagang. Tapi itulah yang disebut pengetahuan dan pengertian. Baik, Gus. Nah, kalau enggak, sekali lagi, sakar PDW. Dan Jokowi jangan dibuat, jangan diojo-ojoi, jangan dikasih masukan-masukan yang buruk seperti itu. Jokowi orang Jawa, itu mengerti, itu memiliki hati yang dalam. Ya? Jadi punya pengetahuan dan punya pengertian. Baik. Kata orang Jawa, pengertian. Ngerti. Jadi nggak usah dikandani, itu ngerti dia. Sebagai orang Jawa saya mengerti dia. Baik Gus Coy, terima kasih. Saya sudah dapat poinnya. Oke, terakhir Mas Freddy, Gus Coy tadi menyebutkan jangan didesak begitu, Presiden Jokowi sudah punya pengertiannya sendiri begitu. Seperti apa? Terakhir, singkat saja. Mas Freddy, masih bergabung bersama kami? Baik, saya kalau begitu akan ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, akan seperti apa nanti kemudian kemungkinannya? Apakah kemudian ini akan terjadi? Apakah kemudian sahabat lama yang disebutkan Gus Coy tadi akan menjadi oposisi di akhir pemerintahan saat ini? Anda melihat seperti apa, Mas? Saya pikir politik itu dinamis ya, Mas Bram. Jadi entah itu menjadi koalisi atau oposisi itu adalah pilihan tersendiri.
Cuman yang perlu kita lihat ada konsekuensi logis di balik dan sesudah itu kan. Jadi untuk manuver-manuver partai yang ada sekarang, saya pikir itu lebih pada bagaimana mereka memposisikan diri untuk ke depannya. Karena koalisi ini sendiri kan bukan hanya sekedar dimaknai sebagai hukuman ya, tapi lebih pada penyebaran pembaruan yang mana itu gunanya juga untuk menyelamatkan kebijakan-kebijakan yang tersisa hingga 2020 mendatang sebenarnya. Baik. Berarti memang harus ada kalkulasi yang cermat begitu ya dari Presiden untuk kemudian mengambil langkah apakah kemudian reshuffle atau tidak. Baik, terakhir ke Mas Freddy, tadi kemudian Gus Coy menyebutkan jangan didesak, Presiden sudah punya pengertiannya sendiri begitu terhadap koalisi yang ada di pemerintahannya. Anda melihat seperti apa? Singkat saja terakhir, Mas Freddy. Iya, saya pikir kalau dibilang jangan mendesak itu kan hak kami relawan. Ya, jadi sah-sah saja kami mendesak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa berpolitiklah dengan etika. Kita berpolitik tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Baik. Apa yang kita lakukan dipertontonkan di publik bukan untuk diri sendiri. Sehingga ada nilai-nilai, komitmen-komitmen yang membuat kita menjadi besar, membuat kita menunjukkan kapasitas dan integritas kita dalam berpolitik. Sehingga saya berharap dalam reshuffle kabinet ini ya secepatnya Pak Presiden lakukan, dan pesan saya kepada Partai Nasdem, jika nanti ada menteri dari Partai Nasdem yang digeser atau diganti, ya tetaplah dalam komitmen, ya, karena komitmen itu tidak hanya ada ketika menteri dari Partai Nasdem ada dalam kabinet. Ada dan tidak, kita mari buktikan itu kepada publik dan kita buktikan bagi bangsa ini bahwa kita kuat dan bersatu bukan karena ada sesuatu, tapi untuk bangsa ini. Baik. Begitu Mas Bram. Baik, kita akan tunggu itu seperti apa. Sakarmu Dewi Baik. namanya. Baik, Gus. Nggak pakai otak itu namanya. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa kemudian kelanjutan dari dinamika ini, apa kemudian keputusan dari Presiden tentu akan kita tunggu, dan tentu kita akan lihat apakah ini kemudian akan mempengaruhi konstelasi partai politik jelang 2024. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua DPP Partai Nasdem, Gus Coy, kemudian relawan Jokowi, Mas Freddy, dan serta peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mas Wasisto, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu. Mas. Selamat malam, Mas Bram. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.